Bu Cici mulai bacain doa. Mas Irbat ini terlihat kayak orang kesurupan. Dia menangis, meraung, ketawa. Itu pertama kalinya juga saya lihat orang kesurupan. Mas Irbat mohon-mohon untuk jangan dipisahkan. Tapi yang mohon ini sebenarnya perempuan penghuni batu akik merah delima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 582. Sehat selalu teman Kliwon dimanapun Anda berada. Absen boleh ya. Silakan. Sukses terus. Muncul di kolom komentar ya. Yes. Ini kita mau cerita sedikit ya. Biar gimana pun kita tetap kena beberapa pengalaman horor. Misalnya Kan udah sering diceritain. Betul. Tapi sebelum tag ini, jadi ada rambut di sini gua yang tertangkap oleh Mas Dencil. Dan ternyata bener, setelah kita tadi taruh di sini, mungkin ini yang sering dicerita ya, sejumput rambut. Sejumput rambut yang berulang gitu. Udah berkali-kali bersihin, ada lagi. Iya. Ceritanya Ojan terakhir kan kayak gitu kan. Rambut kusut ya. Dan warnanya agak kemerahan gitu ya. Kayak rambut gak sehat, tau gak lu? Kasar. Dari mana ya? Apakah dari beliau? Nggak mungkin. Beda kan sih. saya tidak memeluk-memeluk. Iya, gitu dah. Ya, kita juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah support PMK dengan nonton PMK Uncensored. Ya, terima kasih banyak. Dan oh iya, buat yang udah lihat kemarin di Museum Macan, kurang lebih kayak gitu keseruan PMK ketika lagi off air ya. Jadi obrolan, bercandaan, dan cerita yang biasa kita sajikan kayak gini bisa teman-teman rasain langsung nih. Jadi buat teman Kliwon yang belum pernah datang ke event offline PMK, wah sayang banget guys. siap dah. Sayang sekali. Ngomong-ngomong offline event, 2025 offline event pertama kami yang Pure Podcast akan dibuka bukan di Pulau Jawa ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini kebetulan lagi menghilang orangnya. Itu dah berapa kali begitu? Bisa dikagak sini gitu. Berapa kali loh? Nggak tahu lah. Ya, semoga bisa kejadian dan teman Kliwon di luar Jakarta bisa kita sapa-sapa juga ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi teman Kliwon yang selalu support PMK. Keren kalian. Yuk, cerita dari mana? Ini bukan Maps. Maps. Oke, cerita pertama kita datang dari Hari Akik Merah Delima. Batu akik. Kaget. Hari akik bapaknya sendiri ya. Tolol banget orang. Aduh. Hai Kak Bimo dan Kak Danu. Perkenalkan saya Farah dari Semarang. Cerita yang saya kirim ini dari kakak sepupu saya, yang dimana kita panggil aja namanya Mas Irbat. Ini adalah nama samaran. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014-2015, waktu batu akik sedang viral-viralnya nih. Pada saat itu Mas Irbat adalah salah satu yang senang menggunakan cincin batu akik. Om saya yang mengetahui kalau Mas Irbat ini menyukai batu akik, akhirnya memberikan Mas Irbat batu akik warna merah delima. Batu ini ditemukan di daerah Kalimantan katanya. Saya lupa untuk lokasi tepatnya di mana. Setelah diberi batu merah delima ini, dibuatlah batu tersebut menjadi cincin karena warnanya yang bagus. Beberapa hari setelah menggunakan batu akik merah delima ini, Mas Irbat mulai sering mimpi didatangi wanita cantik. Wah, antara sadar dan gak sadar setiap dia tidur, dia sering merasakan kepalanya diusap-usap sama perempuan cantik. Semula diabaikan aja karena perempuan itu wajahnya cantik katanya.
Tetapi semakin lama, Mas Irbat mulai merasakan ketakutan. Bersamaan itu juga Mas Irbat ini sakit dalam kurun waktu lama gak sembuh-sembuh. Gejala sakitnya persis kayak sakit tipes. Long story short, Mas Irbat ini lagi main ke rumah saya di siang hari. Di rumah saya lagi kedatangan Ibu C, Ibu Cici lah, guru ngaji yang biasanya tuh ngobatin, kayak orang pinter gitulah. Saat Bu Cici lagi mengobati keponakan saya, seorang bayi yang lagi rewel terus, Mas Irbat ini ketemu sama Bu Cici. Terus Mas Irbat cerita kalau dia sakit udah lama tapi gak sembuh-sembuh. Bu Cici ini paham. Terus Mas Irbat diminta untuk balik lagi ke rumah saya tapi sore, karena mau diobati menjelang maghrib. Nah, rambut Mas Irbat nih gondrong sebahu waktu itu. Diminta sama Bu Cici untuk dipotong rapi dulu sebelum dipijat. Singkat cerita, pengobatan mulai dilakukan. Mas Irbat mulai dipijat dengan Bu Cici. Pengobatannya gak cuma sekali, tapi sekitar 2 kali. Bu Cici nanya, apa Mas Irbat ini punya pegangan? Semacam raja atau jimat gitu. Mas Irbat tentu aja kaget. Dia bukan orang yang suka pakai pegangan dan gak paham juga. Terus Bu Cici bilang, apa Mas Irbat punya batu akik? Nah, Mas Irbat mengiyakan. Tapi batu akiknya udah lama gak dipakai karena ketinggalan di kos temen. Setelah selesai dipijat, Bu Cici ini menjelaskan kalau selama ini Mas Irbat itu dicintai sama perempuan penghuni batu akik yang pernah dia pakai. Perempuan ini kalau di mata Mas Irbat memang cantik, tapi wajahnya sebenarnya rusak. Mulailah di situ Mas Irbat cerita kalau betul dia sering tidur diusap-usap kepalanya sama perempuan cantik, tapi dia gak tahu perempuan itu siapa. Bu Cici ini menjelaskan kalau seharusnya batu akik punya Mas Irbat itu digunakan oleh perempuan. Kalau perempuan yang pakai, nanti perempuan itu jadi terlihat menarik di mata pria. Karena yang pria lihat itu wanita penghuni batu ini. Tapi kebetulan yang pakai malah Mas Irbat yang laki-laki. Alhasil perempuan ini malah jatuh cinta sama Mas Irbat. Mas Irbat gak tahu kalau di dalam batu akik itu ada isinya perempuan. Dia sendiri pun kaget waktu dijelasin. Om saya yang memberikan pun juga gak tahu, karena om saya ini ternyata nemu batu akik ini bukan beli atau dikasih orang. Ibu Cici minta ke Mas Irbat untuk cari batu akik merah delima itu sampai ketemu. Setelah menghubungi teman dari Mas Irbat dan minta tolong untuk dicarikan cincin batu akiknya, alhamdulillahnya batu akiknya ketemu dan masih utuh. Mas Irbat diobati lagi untuk kedua kalinya dengan batu akik merah delima yang sudah ada. Posisinya waktu diobati, Mas Irbat membelakangi Bu Cici. Batu akik merah delima diletakkan di depan Mas Irbat. Bu Cici mulai bacain doa. Mas Irbat ini terlihat kayak orang kesurupan. Dia menangis, meraung, ketawa. Itu pertama kalinya juga saya lihat orang kesurupan. Mas Irbat mohon-mohon untuk jangan dipisahkan. Tapi yang mohon ini sebenarnya perempuan penghuni batu akik merah delima ini. Dia bilang sudah sangat mencintai Mas Irbat. Ibu Cici terus melanjutkan doanya sampai akhirnya Mas Irbat sadar. Perempuan itu sudah kembali ke rumahnya, yaitu batu akik merah delima. Selama ini perempuan itu mengikuti Mas Irbat. Salah satunya juga karena batu akik merah delima ini yang ketinggalan di kos temennya Mas Irbat. Istilahnya kayak dia gak bisa pulang gitulah karena rumahnya hilang. Saya jadi ingat Jini Oh Jini yang punya rumah kerang. Nah, semacam itulah. Oke. Setelah selesai diobati, perempuan ini kembali ke batu akik merah delima. Ayah dari Mas Irbat ini diminta untuk melarung batu akik ini ke sungai. Pokoknya dibuang yang orang lain gak bisa menemukan lah. Alhamdulillah setelah diobati, Mas Irbat udah gak pernah lagi diganggu. Sekarang dia udah hidup tenang bersama istri dan kedua anak perempuannya.
Terima kasih Bang Danu dan Bang Bimo yang bersedia membacakan cerita dari saya. Sukses terus PMK. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Nih, Farah ya, Kak Farah, dari Semarang. Wah, ini dialami sama kakak sepupunya. Ya. Mas Irbat. Gue tuh tadi pas dibacain Irbat tuh gue kebayangnya ini Golden Retriever gitu. Dia bunyi. Bocor aja. Ditembak. Pot. Aduh. Apa-apa lah. Iya, gue kebayangnya itu Golden Retriever. Lo tau gak sih film? Tahu Irbat. Nah, iya kan kayak jundul-jundul bola basket gitu. Irbat. Iya, namanya Irbat lagi. Oke, ini berarti Mas Irbat dikasih akik. Ya intinya batu akik ada penunggunya lah. Penunggunya perempuan. Sebenarnya bukan cerita ini sih sebenarnya. Gue jadi flashback ketika dipijitin Cici. Bener. Tadi kan ada kan. Bener. Dipijitin Bu Cici kan. Di ini era-era batu akik merajalela. Nah, kenapa bokap gue dipanggil akik juga karena ngoleksi batu juga kan. Betul. Wah, itu zaman itu dari keren sih. Zaman batu akik merajalela tuh. Respect. Apanya keren? Anak kecil, anak dewasa, anak remaja semuanya menggandrungi. Semuanya gosok. Semuanya mencari bacan doko. Asli. Kan sempat booming lagi di 2000 berapa ya? Kayak 2011 mungkin ya. Ingat enggak lo? Lah kan ini 2014 2015. Iya, di sini kayaknya waktu itu gue SMA deh, 2011 2012-an deh. Iya, segituan ya. Iya, kayak booming lagi sampai buka usaha si om gua tuh. Ini ya, oh iya. Gosok. Komplek mana yang tidak ada usaha gosok batu? Wah, dengan amplas ijo Garut. Iya. Nih Bang, masih mentah. Anjas. Dulu aing keren banget gue Bang. Bocah kecil ya sampai kakek-kakek ngoleksi batu-batu. Uset, mantap banget. Makanya nggak cukup satu gitu ya. Kayak ada konten kreator kan kata baba. Oh iya. Cincinnya segede gini. Tapi kalau itu kan memang batu Betawi. Lah iya. Iya. Terus sampai cerita-cerita mistis ini. Oh, nih batu. Oke nih. Ada nih. Nah, itu dah. Ada beneran. Di sini yang nempel si penghuni merah delimanya. Kalau yang make cewek, itu ceweknya tuh akan keluar. Cakep. Ini karena yang make si Mas Irbat, jadinya malah si perempuan isinya tuh naksir ke dia ya. Loh. Tapi, nah pas dia bilang, kan disuruh balik lagi tuh sama Bu Cici kan, rapiin dulu rambutnya, soalnya gondrong sebahu kan. Yeah. Irbat Gofur apa gimana? Irfan itu Pak. Biasanya muncul di video-video kreator gede. Ini Irbat apa Baut nih? Bayam sore. Bang Baut. Lagian gondrong sebahu, mau dipijitnya sampai harus motong rambut ya. Kan tinggal dikuncir. Geli berarti tuh Bu Cicinya tuh. Oh, jijik kali dia. Saya mau mijit, tapi cukur dulu deh. Saya mau mijit, tapi cukur dulu. Nah, ini kan mijet jenggot. Bener. Mijet dagu. Biar runcing. Wah, ada tuh Pak yang dagunya runcing Pak. Ada orang Indonesia yang cewek tuh. Bener. Gue ngeri nancep gue beneran. Iya. Ada yang runcing, ada yang keker. Orang Jepang juga ada leh. Apa? Yang gue gitu. Dagunya keker. Iya, dagunya enggak mancung. Runcing. Ada kreator Jepang gitu ada. Bisa buat malak tuh katanya tuh. Nah, terus pas Mbak Farah bilang nulis mirip film Jini Ojini, udah fix ini Mas Irbat gondrong sebahu. Kayak ini siapa? Kakak. Siapa? Irbat tuh harusnya kan jadi bagusnya. Bagus, iya. Bagus atau bagasnya. Nah, rambutnya normal dong, pendek. Harusnya. Enggak, yang gondrong tuh siapa? Jaka. Iya, Jaka. Nah, iya. Kalau Irbat ini adalah bagusnya, Jakanya siapa berarti nih? Yang kebagian apesnya doang.
Waduh. Waduh. Waduh, bos. Waduh. Pak Baroto. Pak Baroto gimana nih? Pak Baroto, waduh. Dan begini Pak Baroto. Saya lagi aja nih. Tapi emang Jinny Ojini mencari kerangnya ya? Enggak kan? Rumahnya di kerang. Iya. Maksudnya mencari kerangnya itu. Kalau kerangnya hilang dia nggak bisa balik. Dia kan dibilang kayak film Jinny Ojini rumahnya di kerang. Cuman kan dia kebingungan mencari rumahnya. Emang Jinny Ojini kebingungan ya? Enggak ya? Enggak deh, seingat gue. Cuman rumahnya ada di kerang. Iya. Kalau ini rumahnya di Batu Akik. Betul. Ini yang di kerang kalau gua mah. Kenapa ya? Di Batu Akik Kecil. iya. Oh, di kerang. Tergantung kerangnya. Nah. Kerang suka amis, Pak. Iya. Nggak selamanya enak. Bener. Bagaimana ngolahnya kalau saya mah? Bicara kerang mah. Oke. Lanjut ya. Bodoh amat. Nih, cerita berikutnya dari seorang teman Kliwon asal Bandung. Shalom Bimo, assalamualaikum Mas Danu dan makhluk tak kasat mata yang sering hanya ada suaranya alias Gibran, serta semua anggota tim PMK yang lain. Saya Chris, tinggal di Bandung. Nggak perlu disamarkan, toh ceritanya juga nggak ada orang lain yang terlibat. Dan kejadiannya nih hanya di rumah saya. Saya baru kenal PMK sekitar Maret 2024 lalu di Spotify. Jadi saya maraton denger sejak episode pertama untuk kejar 500 lebih episode sebelum saya mutusin untuk berbagi pengalaman. Nah, biasanya sehari ini harus denger 3-4 episode. Anjir. Buset. Kadang-kadang sampai 5 episode. Karena maraton denger, jadi saya bisa tahu perbedaan dan perkembangan kualitas audio kalian sejak pertama kali mengudara sampai sekarang. Respect. Maaf ya, saya belum banyak nonton PMK di YouTube nih karena belum sempat waktunya. Saya mau membagikan pengalaman saya saat mendengarkan PMK. Ada 2 kejadian janggal yang mau saya ceritakan di sini. Saya pilih 2 kejadian ini karena unik. Mungkin tidak seram, tapi saya hanya mau berbagi cerita. Oh iya, pekerjaan saya sebelumnya sebagai audio technician yang harus selalu memakai headphone saat bekerja. Jadi kalau mendengar suara gaib di headphone itu bukan suatu hal yang aneh lagi. Itu sebabnya saat mendengarkan PMK pun saya lebih senang memakai headphone atau earphone atau TWS. Karena sering penasaran bakal ada suara-suara apa nih yang bakal nimbrung. Apalagi kalau kalian udah mulai bilang, denger nggak? Nah kayak gitu-gitulah. Oke. Kejadian pertama, ini waktu saya mendengarkan salah satu episode epic dengan bintang tamu, sutradara, dan aktor film keramat. Oke. Ini episode 352 ya. Seperti biasanya, saya dengerin PMK sambil melakukan hal lain. Dan pada waktu itu, kebetulan saya memakai TWS. Di pertengahan episode, memang sempat juga ngedengar ada suara-suara asing yang masuk. Tapi, biasalah itu. Sampai pada saat bintang tamu cerita tentang kejadian mereka main jelangkung di lokasi syuting dan ada besi yang bergerak itu. Tiba-tiba TWS saya bergetar di telinga. Getarannya seperti smartphone yang pakai mode getar. Dert, 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 gitulah. Ada jeda di antaranya dan cukup panjang. Wah, ini aneh banget. Karena setahu saya tidak ada TWS yang punya fitur mode getar. Dan memang seharusnya TWS saya tuh nggak bisa getar. Saya pakai TWS biasa ya, bukan yang sport yang ada fitur getarnya, atau vibration headset yang biasa dipakai gamers. Nah, ini terjadi cuma di telinga saya sebelah kanan aja. Saya pakai TWS di telinga kiri dan kanan padahal. Saya pikir, wah ini mulai ada yang nggak beres nih. Setannya bener-bener datang gak diundang karena efek dengerin cerita dari permainan jelangkung mereka itu. Nah, saya masih cuek dan lanjut dengerin. Gak lama, terjadi gangguan lagi pas mereka cerita tentang aktor atau aktrisnya yang dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba kepala saya terasa seperti ada yang ngelus-ngelus dari belakang. Padahal posisi saya sedang duduk di pojok kamar, dan di belakang kepala saya itu tembok. Saya pikir mungkin ada binatang atau apalah di kepala saya. Saya pegang kepala saya, aman-aman aja, gak ada apapun.
Nah, ini sebagai gambaran di kamar tidur saya itu ya. Ada kursi baca yang biasa kami pakai untuk bersantai membaca. Letaknya di pojok kamar. Beberapa meter di sisi kirinya ada pintu yang ngubungin ke ruang keluarga dan ruang tamu. Karena menyudut di pojok, jadi di belakangnya tuh ada tembok. Di balik tembok itu ada ruang tamu, dan di balik tembok yang kanannya itu ada garasi. Nih, balik ke cerita. Setelah ngerasa ada yang ngelus-ngelus kepala dan gak menemukan apapun, saya masih lanjut denger. Tapi gak sampai 1 menit, terasa lagi. Karena posisi saya masih dalam keadaan duduk di kursi baca sambil dengerin cerita, jadi gak mungkin ada orang yang jahil sembunyi di belakang kursi. Apalagi saya sendirian di kamar, bahkan sendirian di rumah saat itu. Masih nggak ada binatang atau serangga atau benda lain apapun lah merambat di kepala. Nah, ini udah 2 kali nih. Yang ketiga kalinya, tiba-tiba kepala saya seperti ada yang narik ke belakang dengan keras, sampai TWS yang saya pakai di telinga kiri itu terlepas. Anjir, Gila. Terus terdengar suara tertawa berat di balik tembok ruang tamu. Saya bisa mendengar karena pintu kamar tidur gak saya tutup, dan TWS saya udah kelepas 1 tadi kan. Sontak saya bangkit, berdiri, berbalik, dan saya hardik tuh dengan keras. Dalam nama Yesus, pergi kau setan. Kebetulan saya Kristen ya. Akhirnya setelah saya menghardik, gangguan itu berhenti dan hilang. Aman nih sampai akhir episode. Kalau itu hanya sekedar mengganggu sih oke lah, saya masih bisa maklumi. Tapi saya benci kalau udah main fisik. Dan FYI, ini terjadi pada siang hari. Jadi buat saya nggak begitu menyeramkan. Nah, peristiwa kedua itu terjadi waktu saya dengerin PMK di malam Jumat Kliwon. Ini 12 Juli 2024. Sekitar jam 1 sampai 2 jam, ya tengah malam lah. Seperti biasa, hampir tiap malam Jumat saya khususkan untuk nonton film atau vlog horor. Nah, nontonnya sendirian di kamar nih, lewat proyektor. Pintu ditutup dan lampu dimatiin, supaya vibes-nya dapet. Oh, dia suka banget horor ya berarti. Setelah pemanasan nonton horor, sebelum tidur saya dengerin PMK di Spotify sambil buka Twitter. Mendengarkan PMK dan membuka Twitter di smartphone yang sama ya. Saya dengerin Spotify kan bisa sambil buka aplikasi lain tuh. Nah, di tengah cerita, saya lupa nih episode berapa dan tentang apa ya. Seingat saya hampir episode 400. Karena sebelumnya kalian ngomong soal rencana di Bandung. Dan tiba-tiba cerita kalian nih berubah jadi gending Jawa. Padahal posisi layar di smartphone sedang baca timeline di X atau di Twitter. Kaget lah saya. Nah, brengseknya itu dengan sendirinya kembali ke normal, ke suara kalian. Waktu saya balik buka Spotify, dan sepertinya cerita itu gak terpotong. Saya telat sadar karena lumayan fokus membaca timeline di Twitter. Mungkin saya dengerinnya sekitar 20 detik. Nah, dari mana tuh suara gending? Saya replay beberapa seconds, tapi saya gak menemukan adanya suara gending Jawa. Perlu diketahui, ini di tengah-tengah cerita ya, bukan di awal pembukaan episode. Dan pada saat itu juga saya pakai earphone juga. Jadi pasti bukan suara dari luar kamar atau luar rumah di tengah malam. Nah, ini masih jadi misteri nih sampai sekarang. Nah, menurut saya sepertinya mereka nih, si setannya PMK, cuma mau saya fokus dengerin PMK. Nggak boleh sambil ngelakuin hal lain. Setannya PMK. Atau PMK emang ada episode yang tengah-tengahnya disisipi gending Jawa? Nggak ada, adanya gong. Duar. Tuh iklan habis itu. Nggak ada sih kalau gending mah. Gitu. Ya, cukup dulu deh pengalaman saya yang nggak nyeremin ini. Atau kalian mau dengar cerita pengalaman saya tinggal serumah dengan hantu Mimin sejak tahun 69? Wah, boleh lah. Ntar cerita langsung aja, Mas. Ini
Mas Kris ya. Mas Kris Kris. tapi dari Bandung ya. Siapa tahu lagi mampir ke Jakarta, Mas. Itu dah. Kita menarik nih ceritanya Mas Kris. Mantap Mas Krisyanto. Kris ya tuh. Bu Ding 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 dit. Ding 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 dit. Ya. Jadi memang Lucu ya profesinya ya. untuk beberapa teman-teman yang sensitif, episode bersama Monty Tiwa, Om Monty Tiwa itu sangat berkesan ya. Beberapa Betul. pengalaman juga, beberapa cerita juga punya pengalaman masing-masing nih teman-teman akan episode tersebut gitu. Tapi outputnya beda-beda gitu ya. Mungkin outputnya ke Mas Kris sampai kuat begitu ya. Sampai dijambak. Dijenggut. Allahu Akbar gitu kan. Jadi tiba-tiba Allahu Akbar ya. Dalam Kristen. Allah. Ingat Allah dia. Iya anjir. Tapi gini, mungkin buat kreator horor lain yang melakukan penelusuran atau emang explore ke tempat horor, Iya. experience horornya tuh wajar ya, karena mereka tuh ngelihat, Betul. mendengar gitu Betul. ya. Nah di PMK nih menurut gua agak unik, karena yang sering kali nyampe ke kita itu audio gitu, meskipun Iya. kita menyajikan visualnya. Ya, benar. Dan benar. apa ya, merindingnya tuh Beda gitu. Beda. Gua ngakuin ya, kita selama ini kan emang banyak bercanda segala macem gitu ya. Tapi ketika ketemu emang episode-episode yang serem, Beda. ya udah gitu. Iya. Anjir nih, kenapa ya? Gitu deh. Beda. Tetep lah. Iya, tetap ada geternya gitu. Ay, serem nih. Ya geter lah. Namanya sesuatu yang bergesek kan juga berasa ya gitu. Iya, cuy. Gesekan antara medium energi juga pasti akan berasa gitu. Arr. Tapi dijambak loh. Ini jambak lucu sih. Tapi ngomongin dijambak ya, bini gue tuh baru mendapatkan ciri-ciri orang tidak tidur dengan nyenyak lah, yaitu mimpi yang aneh-aneh. Mimpi yang aneh-aneh dan pokoknya intinya mimpi bisa keinget. Nah itu salah satu tandanya kayak gak nyenyak lah gitu kalau dari klinisnya. Tiba-tiba kemarin dia cerita, gue dua mimpi dalam malam ini nih. Pertama gue ketemu Elon Musk, yang kedua diguyur orang India. Aneh banget. Gue ngeri kejadian. Oh udah kejadian ya? Apaan? Ada yang diguyur. Ya, diguyur pengendara kalau itu, bukan orang India. Gue mah lebih ngeri diguyur dencil. Oh ya Mas, disclaimer ya Mas Kris ya. Kita tuh memang tidak pernah ada nyisipin sesuatu lah gitu di tengah-tengah episode untuk berusaha menakut-nakuti. Apalagi nyisipin gending Jawa. Nah, yang pernah ada kita nyisipin Orang Jawa, gendut Jawa. Kan sore baldut. Kalau gending Jawa kan ding dang, ada, Pak. ding dong. Kalau bunyi gendut Jawa Nah, gimana? kita pernah nyisipin gendut Jawa. Jadi begini Mas Bimo. Itu tuh gendut Jawa. Gendut Jawa. Goblok. Gak ada gending Jawa mah kita sisipin, ribet. Mending sisipin gendut Jawa. Iya, lucu lagi. Aduh. Kan gendut Jawa kalau jadi begini Mas. Nah, Tapi kalau disuruh Makora OTW. tetap. Aduh. Itu banyak orang tidak bisa memainkan theater of mind dan imajinasi. Nggak semua orang bisa lah. Tapi gua rasa untuk mengimajinasikan gendut Jawa Tidak sulit. tidak sulit. Ada kok beberapa tamu PMK tuh memenuhi kriteria gendut Jawa. Ada. Disisipin. Kayak adlibs. Aduh.
Oke lah. Gendut Jawa. Aduh banyak banget ya varian. Asam Jawa, gending Jawa, Owa Jawa. owak Jawa, ya banyak banget ya. Elang Jawa, ya. Apa? Anjing siluman. Goblok dencil. Siluman orang Jawa bekumis. Oke lah. Sobat Kliwon, thank you so much yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Jadi buat yang mau cerita silakan kirim langsung ke link di bawah ini. Yang mau jadi narsum juga silakan langsung kirim voice note ke email di bawah ini. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.